Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wagiran, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Bahasa dan Sastra Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari penulisan makalah yang saya tulis, yaitu tentang pengembangan desain pembelajaran dengan metode TPS atau yang bisa disebut juga dengan teknik Think Pair Set untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek dalam kalangan sekolah menengah pertama. Kemudian yang pertama ada latar belakang yang akan kita bahas. Di sini latar belakangnya ada pentingnya keterampilan menulis cerita pendek dalam kurikulum SMP. Kemudian ada pun tantangan siswa yang dihadapi. Yang pertama itu ada sulit menentukan ide cerita yang menarik. Kemudian yang kedua ada bingung mengembangkan karakter dan dialog. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran yang membuat siswa pasif. Kemudian latar belakang selanjutnya adanya perlu inovasi pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Nah, di dalam latar belakang ini, keterampilan menulis itu sangat penting, terutama dalam tingkat SMP. Namun, saat ini banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan, seperti bingung mencari ide, membuat alur cerita, atau bahkan mengembangkan karakter-karakter yang ada di dalam cerita. Hal ini disebabkan oleh pendekatan Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih sangat tradisional, seperti misalkan dalam kelas itu guru selalu menyampaikan mata pelajaran itu dengan metode ceramah, atau juga penugasan yang diberikan oleh guru terlalu membosankan, sehingga siswa pun kurang aktif. Oleh karena itu, kita sebagai nantinya yang akan menjadi calon guru membutuhkan inovasi pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan metode Think Pair Share atau yang bisa disebut juga dengan TPS. Kemudian yang selanjutnya ada metode Think Pair Share, di mana metode ini terdiri dari 3 tahap. Nah, Think Pair Share sendiri adalah model pembelajaran yang kooperatif yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada think, yang kedua ada pair, dan yang ketiga ada share. Di mana think merupakan siswa berpikir secara mandiri untuk mencari ide-ide cerita yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua ada pair, di mana siswa akan berdiskusi dengan pasangan-pasangan atau juga dengan kelompok untuk mengembangkan ide-ide cerita yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada share, di mana share itu yang kita ketahui adalah membagikan hasil. Jadi di sini share itu merupakan hasil diskusi yang akan dipresentasikan kepada kelompok besar sehingga siswa mendapat masukan dari diskusi secara berpasangan, kemudian akan disampaikan di depan teman-temannya seperti itu. Nah, model ini sangat efektif karena melibatkan siswa itu secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya bekerja sendiri, tapi siswa melibatkan teman-temannya untuk bertukar pemikiran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pun tujuan dari pembelajaran TPS sendiri. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam menulis cerita pendek. Yang kedua, membantu siswa memahami unsur-unsur cerita pendek yang di dalamnya itu ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada konflik, ataupun unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kreativitas siswa dalam mengolah ide-ide cerita. Kemudian yang keempat ada melatih kemampuan kolaborasi dalam komunikasi siswa melalui hasil diskusi. Nah, tujuan utama dalam metode TPS ini untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya dalam cerita-cerita pendek. Dengan metode TPS, siswa tidak hanya belajar menulis, tetapi juga siswa belajar berpikir secara kreatif dan juga memahami struktur cerita dan juga bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya. Jadi, siswa tidak hanya menulis sendiri, tetapi juga siswa menulis bersama teman-temannya yang membuat siswa semakin aktif dan tidak pasif. Kemudian ada pun langkah-langkah dari penerapan metode TPS. Nah, yang pertama itu ada stimulasi, di mana dalam tahap stimulasi ini, guru memberikan contoh cerita pendek dan membahas strukturnya. Jadi sebelum menerapkan metode TPS, diharapkan seorang guru ketika mau menerapkan metode TPS, guru harus memberikan nih, contohnya cerita pendek itu seperti apa,
Dan yang lebih penting, guru harus membahas struktur dari cerita pendek itu ada apa aja, karena struktur dari cerita pendek itu setiap ceritanya itu berbeda-beda gitu. Kemudian, nah di dalam simulasi itu guru itu memberikan cerita pendek dan juga menjelaskan nih elemen-elemen pentingnya seperti tema, tokoh, alur, ataupun yang terkaitan dengan unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik dari cerita pendek tersebut. Kemudian tahap yang pertama itu ada tahap think, yaitu siswa membuat draft dari awal cerita pendek secara individu. Jadi sebelum didiskusikan bersama teman-teman berpasangan, jadi seorang siswa itu harus menentukan nih ide apa sih yang akan nantinya dibahas secara kelompok ataupun secara berpasangan gitu. Nah, di sini berarti siswa berpikir dan menulis konsep secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada pair, di mana siswa berdiskusi secara berpasangan untuk memberikan masukan pada cerita masing-masing. Nah, di sini itu diskusi dilakukan secara berpasangan karena untuk memberikan umpan balik dan menyempurnakan cerita dari ide-ide setiap siswa yang tadi difikirkan secara individu gitu. Kemudian yang terakhir ada share, di mana itu siswa mempresentasikan hasil cerita ke kelas dan mendapatkan umpan balik. Nah, jadi nanti hasil diskusi ini akan dipresentasikan kepada kelompok besar untuk mendapatkan kritik dan saran dari seluruh kelas gitu. Jadi di sini juga dalam metode Think Parser itu melatih kepercayaan diri seorang siswa gitu. Di mana pada saat mempresentasikan secara kelompok besar. Kemudian selanjutnya ada hasil dari implementasi dari metode TPS sendiri. Yang pertama itu ada hasil yang dicapai. Nah, di sini hasil yang dicapai itu memuat tiga konten. Yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan menulis, kemudian yang kedua ada tulisan siswa lebih terstruktur, ataupun yang ketiga, ide cerita itu lebih kreatif dan alur cerita itu lebih logis gitu kan. Nah, kemudian ada pun peningkatan motivasi belajarnya. Yang pertama itu ada siswa lebih percaya diri dalam menulis. Kemudian yang selanjutnya ada suasana belajar menjadi lebih interaktif karena siswa dipasangkan secara berpasang-pasang untuk menukarkan hasil ide-ide pemikiran mereka secara individu dan juga nanti akan diberikan kritik dan saran oleh kelompok besar. Kemudian hasil dari implementasi selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi siswa, di mana dalam diskusi secara pasangan itu dapat melatih siswa saling memberi umpan balik. Kemudian ada meningkatkan kemampuan presentasi siswa di depan kelas. Nah, dalam hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang siswa dalam berbicara di depan kelompok besar. Kemudian yang terakhir ada pun kesimpulan dan saran. Sebelum masuk kesimpulan dan saran, jadi dari hasil dari implementasi ini, hasil metodenya itu terbukti untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, siswa itu lebih percaya diri dan tulisannya itu lebih kreatif. Selain itu, siswa juga dapat belajar bekerja sama dan berkomunikasi secara lebih baik. Nah, dalam lingkungan kelas pun menjadi lebih aktif dan juga lebih interaktif. Kemudian yang terakhir nih, ada kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulan dari metode TPS itu adalah TPS itu sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis, kreativitas, dan komunikasi siswa. Kemudian ada model pembelajaran ini menciptakan suasana kelas yang aktif dan mendukung kolaborasi. Nah, sarannya itu mungkin untuk kedepannya, ketika seorang guru akan menerapkan metode TPS itu dapat diterapkan dalam pembelajaran lain, seperti membaca ataupun menulis esai tidak hanya dalam menulis cerpen gitu. Kemudian, guru juga perlu memberikan panduan intensif selama diskusi pasangan. Jadi selama diskusi berpasangan-pasangan itu, guru juga harus mendampingi seorang siswanya. Kemudian ada pun pemanfaatan dari teknologi seperti platform digital dan yang dapat mendukung pembelajaran berbasis TPS karena di dalam era seperti ini, menulis cerpen itu tidak hanya dapat dilakukan dengan ditulis
di buku, tapi kita juga dapat menggunakan pemanfaatan teknologi yang saat ini serba canggih, seperti kita menulis di platform digital seperti Webtoon dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya, jadi secara garis besar itu teknik Think Pair Share adalah metode yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam cerita pendek. Nah, dengan model ini, siswa belajar menulis sekaligus juga berkolaborasi dan berpikir secara kritis. Nah, saya juga merekomendasikan metode ini untuk diterapkan dalam materi-materi pembelajaran lainnya, tidak hanya dalam cerita pendek. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun informasi yang saya berikan kurang secara detail ataupun secara mendalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Giran yang telah memberikan waktu dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.